ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam proses penyampaian tentang penyakit kanker tulang. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah itu pertama definisi kanker tulang, kondisi normal dibandingkan dengan kanker tulang, epidemiologi kanker tulang, patogenesis kanker tulang, jenis kanker tulang, manifestasi klinik kanker tulang, diagnosis kanker tulang, pengobatan kanker tulang, pencegahan kanker tulang, dan saran serta tindak lanjut dari ahli Kesmas. Yang pertama adalah definisi kanker tulang. Kanker tulang atau yang biasa disebut dengan osteosarkoma adalah tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkimal primitif yang memproduksi tulang dan matrix esteroid. Materi selanjutnya adalah kondisi normal tulang dibandingkan dengan kondisi kanker tulang. Yang mana fungsi dari tulang itu adalah sebagai alat gerak dan pembentuk struktur tubuh, tempat melekatnya otot dan daging, dan pelindung organ lunak di dalamnya. Sedangkan tulang yang sudah terkena sel kanker itu tuh bisa di tulang belakang, tulang ekor, tulang punggung, tulang rusuk, tulang pinggul maupun tulang pada kaki. Pada awalnya muncul rasa nyeri di area tulang tersebut. Ini menandakan sedang terjadi masalah dengan tulang, termasuk telah merusakkan sel di dalamnya. Umumnya ini terjadi secara kambuhan, artinya kadang nyeri timbul dan kadang hilang. Namun seiring dengan pertumbuhan kanker yang semakin kronis, rasa nyeri semakin intensif dan sangat menyakitkan. Rasa nyeri lebih terasa ketika penderita sedang bergerak, terutama saat sudah memasuki malam hari dan menjelang tidur. Berikut ini adalah gambar tulang normal dan tulang yang sudah terkena kanker. Gejala terparah jika pembengkakan terjadi di sekitar organ persendian, karena pastinya penderita akan kesulitan untuk bergerak disebabkan rasa nyeri yang luar biasa. Selanjutnya tulang menjadi rapuh. Hal ini merupakan efek dari netralisasi sel sehat yang tidak normal, karena yang tumbuh sel kanker menggerogoti tulang. Jika gejala ini sudah muncul, resiko terkecilnya adalah penderita lebih sering mengalami cedera ringan, karena tulang sudah tidak memiliki nutrisi yang melapisinya agar tidak mudah bergeser. Sedangkan resiko terparahnya adalah mengalami fractur atau patah tulang. Bahkan tidak jarang tulang yang patah menembus kulit yang bisa menyebabkan cacatan sementara maupun permanen. Selanjutnya muncul sensasi kebas, umumnya terjadi di sekitar tulang yang bermasalah dengan kanker. Jika gejala ini sudah muncul, berarti penyakit kanker mulai menyebar. Selanjutnya, kanker sudah mulai menggerogoti tulang dan sudah menyebar bagian tubuh yang lebih luas. Saat hal ini, kanker mungkin sudah mulai menggerogoti organ tubuh lain seperti paru-paru, hati, atau otak. Selanjutnya, epidemiologi kanker tulang. Osteosarkoma merupakan tumor ganas tulang primer non-hematopoietik yang paling sering ditemukan. Insidennya itu pada populasi menurut WHO sekitar 4-5 per 1 juta penduduk. Perkiraan insiden osteosarkoma ini meningkat menjadi 8-11 per 1 juta penduduk per tahun pada usia 15-19 tahun. Osteosarkoma konvensional lebih sering terjadi pada pria daripada wanita, yang mana perbandingannya itu 3:2. Hal ini disebabkan karena masa pertumbuhan tulang pada pria lebih lama daripada wanita. Tumor ini paling sering diderita oleh anak-anak usia dekade kedua kehidupan, dan lebih dari 60% pada pasien kurang dari usia 25 tahun. Insiden penyakit ini dapat meningkat kembali pada usia di atas 60 tahun, sehingga penyakit ini disebut juga sebagai distribusi yang bersifat bimodal. Selanjutnya ada patogenesis kanker tulang. Osteosarkoma dipercaya berasal dari sel mesenkim atau sel osteoprogenitor yang mengalami gangguan dalam jalur diferensiasi osteoklas. Beberapa studi membuktikan bahwa osteosarkoma mempunyai kanker stem sel. Penyebab yang paling diketahui yang berhubungan dengan penyakit ini ialah radiasi. Selain itu, penyakit ini juga dapat dipicu oleh beberapa hal seperti genetika atau faktor keturunan, cedera pada tulang, dampak dari pengobatan anti kanker yang digunakan pada anak-anak, dampak dari pengobatan radiasi, dan metastasis ke tulang. Selanjutnya ada jenis-jenis kanker tulang. Jadi kanker tulang ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu tumor sel raksasa pada tulang. Jenis kanker tulang ini umumnya menyerang tulang lengan dan tulang tungkai lengan lutut.
tumor ini jarang menyebar ke bagian yang lain, namun setelah diangkat ia dapat bisa kembali lagi. Gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada jenis sarkoma Ewing, yaitu jenis kanker tulang ini umumnya berkembang di tulang panggul, tulang paha, dan tulang kering. Gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada osteosarkoma, merupakan jenis kanker tulang yang paling umum yang berkembang di tulang lengan, tungkai, dan panggul. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu ada chondrosarkoma, yaitu jenis kanker tulang ini berkembang di tulang rawan dan area lengan atas, bahu, rusuk, panggul, dan paha. Gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya ada chordoma, yaitu jenis kanker tulang ini umumnya muncul di dasar tulang tengkorak atau di tulang belakang serta cenderung tumbuh perlahan. Dan gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya ada manifestasi klinik kanker tulang. Umumnya gejala klinik terjadi beberapa minggu sampai bulan setelah timbulnya penyakit ini. Gejala awalnya relatif tidak spesifik seperti nyeri, dan biasanya nyeri ini dilukiskan sebagai nyeri yang dalam dan hebat, yang dapat dikelirukan sebagai peradangan. Osteosarkoma ini bertumbuh cepat dan dengan ekspansi lokal. Dominannya itu sekitar 34 hari. Ternyata ada diagnosis kanker tulang. Ada beberapa cara untuk mendiagnosis penyakit kanker tulang ini. Yang pertama itu ada biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan tulang yang terkena kanker untuk diperiksa dengan mikroskop. Ini merupakan metode paling akurat dalam mendiagnosis kanker tulang. Yang kedua itu ada foto ronsen, yaitu pemeriksaan foto ronsen dilakukan untuk mengetahui kerusakan tulang yang terjadi akibat kanker serta ada tidaknya pertumbuhan tulang yang baru. Selanjutnya ada MRI, yaitu digunakan untuk melihat dengan lebih jelas ukuran kanker dan tingkat penyebarannya di dalam atau di area sekitar tulang. Selanjutnya itu ada CT scan, yaitu biasanya digunakan untuk melihat apakah kanker telah menyebar ke organ lain. Selanjutnya ada pengobatan kanker tulang. Pengobatan kanker tulang itu pertama ada operasi, yang mana operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian tulang yang terkena kanker dan jaringan di sekitarnya biar diperlukan. Selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan pemberian obat anti kanker melalui suntikan ke pembuluh darah. Selanjutnya itu ada radioterapi, yang mana radioterapi ini atau terapi radiasi dilakukan dengan menggunakan sinar radiasi tinggi seperti sinar X. Prosedur ini lazimnya dilakukan sebelum operasi guna untuk menyelesaikan sel kanker sehingga kanker lebih mudah diangkat. Ternyata ada pencegahan kanker tulang. Langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker tulang ini adalah pertama itu berjemur. Sinar UV matahari dapat membantu memproduksi vitamin D yang mencegah berkembangnya sel kanker. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan herbal, obat herbal seperti jahe, astragalus, jamur maytek, dan kunyit dapat dikonsumsi sehari untuk mencegah dan menyembuhkan kanker tulang. Ternyata teh hijau, khasiat anti kanker dari teh hijau sangat jelas dapat mencegah dan menyembuhkan kanker tulang. Ternyata vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk melawan kanker tulang. Vitamin A ini dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran-sayuran. Ternyata ada lidah buaya. Aluret yang terkandung dalam senyawa lidah buaya memiliki sifat anti kanker. Mengonsumsinya dapat mencegah gejala kanker tulang. Selanjutnya ada saran dan tindak lanjut sebagai ahli masuk. Peran ahli kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan tindakan preventif ini. Upaya pencegahan penyakit kanker sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin. Pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier merupakan langkah yang ampuh untuk mengatasi hal ini. Pada pencegahan primer terdapat beberapa hal yang dilaksanakan adalah hendaknya masyarakat melakukan deteksi dini bila ada benjolan atau pembengkakan di tubuh. Hindari radiasi sinar radioaktif dosis tinggi juga zat kimia. Menghindari makanan yang mengandung zat karsinogenik. Sedangkan pada pencegahan sekunder dan tersier dilakukan pada saat proses penyakit sudah berlangsung dalam tubuh penderita. Penderita yang telah dideteksi terkena penyakit kanker disarankan untuk segera melakukan pencegahan sekunder dan tersier sesuai dengan tingkat dan penyakit kankernya. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.